Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Mukminah dengan NIM 2210-1211-200005 yang akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasannya. Pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia saat ini. Nah, hal ini juga menjadi hal yang penting dalam pendidikan. Namun, dalam perkembangannya, permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia mengalami berbagai macam masalah. Nah, salah satu hal yang menjadi masalah adalah keberadaan berbagai penyimpangan dalam hal pembiayaan yang mengakibatkan berbagai masalah. Salah satunya adalah ketimpangan pendidikan karena ekonomi yang mengakibatkan hanya golongan masyarakat menengah ke atas dengan beberapa golongan menengah ke bawah saja yang mampu untuk menempuh pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Selain masalah peserta didik, masalah pembiayaan juga menimpa para tenaga pengajar, terutama negeri, yang menunjukkan bahwa banyak guru yang meskipun memiliki penghasilan stabil dari mengajar, kebanyakan gaji mereka tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, terlebih jika mereka telah berkeluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam PP nomor 48 tahun 2003 tentang pengelolaan dana pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan meski berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, di mana dalam buku Sulistyorini memaparkan bahwa definisi manajemen keuangan terdapat dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit berarti tata pembukuan, adapun arti luas berarti pertanggungjawaban dan pengurusan dalam penggunaan keuangan dalam skala pemerintahan, pusat maupun daerah. Biaya pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan kuantitatif maupun kualitatif. Peranan biaya tidak dapat diabaikan, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses kerjasama antara individu dengan kelompok, serta dalam pengelolaan pembiayaan pada kegiatan-kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama ada rendahnya sarana fisik. Misalnya, banyak sekali gedung-gedung sekolah yang tak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, ada rendahnya kualitas guru. Nah, kebanyakan guru yang belum maksimal atau profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, ada rendahnya kesejahteraan guru. Nah, dengan pendapatan yang rendah, banyak guru-guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya, karena tidak cukup pendapatan dari guru saja. Kemudian yang keempat, ada rendahnya prestasi siswa. Dengan peristiwa yang di atas sangat berdampak kepada mahasiswa dengan prestasi siswa yang menjadi rendah disebabkan seorang guru yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kelima, ada kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa. Nah, hal ini menjadi sangat wajar sekarang di kalangan dinas pendidikan, sehingga masyarakat yang pedalaman kurang tersentuh, kurang diperhatikan, dan menjadi hal yang biasa. Kemudian yang keenam, ada rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, hal ini sering terjadi ketika sudah lulus sekolah, ketidakserasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja, disebabkan kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah, dengan kebutuhan kerja yang diharapkan nantinya kerja memasuk dunia nyata. Kemudian yang ketujuh, ada mahalnya biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan bermutu itu mahal. Nah, inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu dalam membiayainya, dikarenakan ekonominya yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu tantangan administrasi pembiayaan pendidikan. Salah satunya, sebagai seorang guru harus bisa mengembangkan potensi dirinya, baik itu dengan cara mengikuti webinar, seminar, dan lain sebagainya, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan.
Jadi, pada masa modern kini, pemerintah berusaha untuk semakin menyejahterakan guru dengan berbagai program, terutama yang berkaitan dengan bantuan pembayaran intensif bagi guru sekolah non-PNS di Indonesia. Jadi, saran dan masukan dari saya yaitu yang pertama, rencanakan anggaran. Nah, jadi buat rencana anggaran yang jelas untuk mencakup biaya kuliah, buku, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Pertimbangkan juga biaya tambahan yang mungkin muncul. Kemudian yang kedua, ada cari beasiswa dan bantuan keuangan. Jadi, hal ini bisa teliti peluang beasiswa dan bantuan keuangan yang tersedia. Terdapat banyak program yang dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.